Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raya Adriana, kelas 12 IPA 6, nomor absen 30. Sejarah pergolakan dan konflik yang terjadi di Indonesia pada tahun 1948 sampai 1965 dibagi ke dalam 3 bentuk pergolakan, yaitu pergolakan yang berkaitan dengan ideologi, kepentingan, dan pemerintahan. 1. Pergolakan yang berkaitan dengan ideologi adalah pemberontakan PKI Madiun, pemberontakan DITII, dan peristiwa G30 SPKI. Ideologi yang diusung oleh PKI tentu saja komunisme, sedangkan pemberontakan DITII berlangsung dengan membawa ideologi agama. Pergolakan yang kedua yaitu pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan adalah pemberontakan APRA, RMS, dan Andi Aziz. Baik RMS, APRA, dan Andi Aziz semuanya berhubungan dengan keberadaan pasukan KNIL atau Tentara Kerajaan Hindia Belanda yang tidak mau menerima kedatangan tentara Indonesia. 3. Pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan adalah persoalan negara federal dan BFO serta pemberontakan PRRI dan Permesta. Masalah yang berhubungan dengan negara federal mulai timbul berdasarkan Perjanjian Linggajati, dan BFO sendiri adalah Badan Musyawarah Negara-Negara Federal. BFO berada di bawah kendali Belanda, namun makin lama badan ini makin bertindak netral. Pro kontra tentang negara-negara federal inilah yang kerap juga menimbulkan pertentangan. Teladan para tokoh persatuan. 1. Franz Kaseippo adalah seorang tokoh yang mempopulerkan lagu Indonesia Raya di Papua saat menjelang Indonesia merdeka. Ia juga turut berperan dalam pendirian Partai Indonesia Merdeka pada tanggal 10 Mei 1946. 2. Silas Papare membentuk Komite Indonesia Merdeka hanya sekitar sebulan setelah Indonesia merdeka. Tujuan dibentuknya KIM adalah untuk menghimpun kekuatan yang mengatur gerak langkah perjuangan dalam membela dan mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945. 3. Martin Inde. Sebelum Jepang masuk ke Indonesia, beliau adalah polisi Hindia Belanda. Namun jabatan ini bukan berarti melunturkan sikap nasionalismenya. Keindonesiaan yang ia miliki justru semakin tumbuh ketika ia kerap berinteraksi dengan tahanan politik Indonesia yang dibuang Belanda ke Papua. 4. Sultan Hamengkubuwono IX. Pada tahun 1940, Sultan Hamengkubuwono IX dinobatkan menjadi Raja Yogyakarta. Dengan tegas ia menunjukkan sikap nasionalismenya dalam pidatonya saat itu. 5. Sultan Syarif Qasim II dinobatkan menjadi Raja Siak Indrapura pada tahun 1915. Ketika berusia 21 tahun, ia memiliki sikap bahwa kerajaan Siak berkedudukan sejajar dengan Belanda. Kebijakan yang ia lakukan kerap bertentangan dengan keinginan Belanda. 6. Ismail Marzuki memang berasal dari keluarga seniman. Dia usia 17 tahun berhasil mengarang lagu pertama berjudul O Sarinah. 7. Opu Daeng Risaju adalah seorang tokoh pejuang perempuan yang menjadi pelopor gerakan Partai Sarekat Islam.
Perkembangan politik pada masa demokrasi liberal. 1. Pemerintahan Indonesia sampai dengan tahun 1950-an telah menjalankan dua sistem pemerintahan, yaitu sistem presidensial dan sistem parlementer. Tidak sampai 1 tahun setelah kemerdekaan, sistem pemerintahan presidensial digantikan dengan pemerintahan parlementer. 2. Sistem kepartean. Pada tanggal 23 Agustus 1945, Presiden Soekarno mengumumkan pembentukan Partai Nasional Indonesia sebagai partai tunggal. Namun keinginan Presiden Soekarno tidak dapat diwujudkan. Gagasan pembentukan partai baru muncul lagi ketika pemerintah mengeluarkan maklumat pemerintah pada tanggal 3 November 1945. Melalui maklumat inilah gagasan pembentukan partai-partai politik dimunculkan kembali dan berhasil membentuk partai-partai politik baru. 3. Pemilihan umum 1955 merupakan tonggak demokrasi pertama di Indonesia. Keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum ini menandakan telah berjalannya demokrasi. Mencari sistem ekonomi nasional. 1. Pemikiran ekonomi nasional. Pemikiran ekonomi pada tahun 1950-an pada umumnya merupakan upaya mengubah struktur perekonomian kolonial menjadi perekonomian nasional. 2. Sistem ekonomi liberal. Sesudah pengakuan kedaulatan pemerintah Indonesia mengandung beban ekonomi dan keuangan yang cukup berat. Dampak dari disepakatinya ketentuan-ketentuan KMB. Dinamika politik masa demokrasi terpimpin. 1. Menuju demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan suatu sistem pemerintahan yang ditawarkan Presiden Soekarno pada Februari 1957. Demokrasi terpimpin juga merupakan suatu gagasan pembaruan kehidupan politik, kehidupan sosial, dan kehidupan ekonomi. 2. Peta kekuatan politik nasional. Tahun 1960 sampai 1965, kekuatan politik pada waktu itu terpusat di tangan Presiden Soekarno. Presiden Soekarno memegang seluruh kekuasaan negara dengan TNI AD dan PKI di sampingnya. 3. Pembebasan Irian Barat. Salah satu isu politik luar negeri yang terus menjadi pekerjaan rumah Kabinet RI adalah masalah Irian Barat. Wilayah ini telah menjadi bagian RI yang diproklamasikan sejak 17 Agustus 1945. Akan tetapi, dalam perundingan KMB tahun 1950, masalah penyerahan Irian Barat ditangguhkan 1 tahun. Konfrontasi terhadap Malaysia. Masalah Malaysia berawal dari munculnya keinginan Tengku Abdurrahman dari Tanah Melayu dengan Lee Kuan Yew dari Republik Singapura untuk menyatukan kedua negara tersebut menjadi Federasi Malaysia. Perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Sejak berlakunya kembali UUD 1945, dimulailah pelaksanaan ekonomi terpimpin, titik di mana alat-alat produksi dan distribusi yang vital harus dimiliki dan dikuasai oleh negara. Dengan demikian, peran pemerintah dalam kebijakan dan kehidupan ekonomi nasional lebih menonjol.